Halo guys, selamat datang di channel Oyo 2. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik sayang, ada aku untukmu. Oke, seperti biasa Abang bakal rekapin lagi alur film buat kalian semua. Kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya guys, yaitu Attack on Titan Part 2. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, udah Abang siapin nih di deskripsi. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja yuk kita masuk ke alur filmnya. Di 4 menit pertama filmnya, kita bakalan diceritain cuplikan-cuplikan dari film part satunya guys. Tapi Abang bakal langsung ke inti film part 2-nya aja. Oke, di awal film kita dibawa pada flashback saat Eren masih anak-anak. Di sini ayahnya Eren menyuntikkan sebuah serum kepada Eren kecil. Nah, serum inilah yang membuat dia bisa berubah menjadi Titan. Tidak lama kemudian rumahnya digedor oleh sekelompok orang. Eren kecil kemudian disembunyikan oleh kedua orang tuanya bersama dengan Paman Soda. Orang-orang itu kemudian mendobrak pintu dan menculik ayah dan ibunya Eren. Mereka pun membakar tempat tersebut. Beruntung mereka tidak menyadari keberadaan Eren guys. Scene berpindah ke masa sekarang di mana Eren telah sadar dari pingsannya. Eren dalam kondisi terikat oleh rantai. Dia diperlakukan layaknya seorang penjahat. Jenderal pasukan membuat keputusan untuk membunuh Eren karena dianggap Eren adalah ancaman untuk umat manusia. Tapi Armin membela Eren, bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya. Saat Eren berubah menjadi Titan, dia justru menghabisi para Titan bukannya manusia. Jelas Eren adalah penyelamat dan tidak seharusnya dieksekusi. Tapi di sini Jenderal tetap pada pendiriannya untuk mengeksekusi Eren. Saat Paman Soda mencoba membela Eren, dia ditembak di bagian dadanya. Dan sebelum mati, Paman Soda sempat berkata pada Eren, orang inilah yang telah membunuh ayahmu. Sontak kali ini membuat Eren sangat marah, tapi apalah daya dia tidak bisa berkutik guys. Dan tiba-tiba saja dari atap muncullah Titan bersirah yang tepat jatuh menimpa sang jenderal. Titan itu juga menghabisi semua anak buahnya. Dan setelah itu menarik Eren dan membawanya pergi. Teman-teman Eren memutuskan untuk mencarinya sambil tetap menjalankan misi. Armin berkata masih ada sebuah bom yang tidak aktif di atas bukit. Sepertinya aku mampu mengaktifkan kembali bom tersebut. Tapi untuk membawa bom itu ke bagian atas dinding kita membutuhkan bantuan Eren dalam bentuk Titannya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menjalankan misi ini sembari mencari Eren. 6 orang ini pun akhirnya berangkat, yaitu Kapten Hans, Armin, Sasha, Mikasa, Sanagi, dan Jean. Scene berpindah pada Eren. Saat dia terbangun, dia berada di sebuah ruangan yang serba putih. Dan di pojok ruangan tersebut ada sebuah alat pemutar musik atau video guys. Dan kemudian ada seseorang yang menghampiri Eren dari belakang. Dialah orang yang bisa berubah menjadi Titan berzirah yang sebelumnya menolong Eren. Dan ternyata pria ini adalah Kapten Shikishima. Dia menjelaskan pada Eren apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ada Titan di dunia ini. Ini semua berawal dari kesalahan eksperimen yang dilakukan oleh militer. Eksperimen pada manusia tersebut menciptakan Titan. Awalnya ini baik-baik saja sampai eksperimen di luar kendali dan virus mulai menyebar. Kebanyakan sisi kemanusiaan hilang setelah menjadi Titan yang pada akhirnya membawa bencana pada bumi. Manusia malah saling berperang bukannya membunuh Titan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara memusnahkannya, tegas Kapten Shikishima. Eren juga diberitahu bahwa ayahnya lah orang yang bekerja sama dengan militer untuk melakukan eksperimen ini. Dialah orang yang paling tahu tentang Titan. Tapi dia diculik dan dibunuh oleh pemerintah, lebih tepatnya oleh jenderal polisi militer. Itulah kenapa kau bisa berubah menjadi Titan. Karena dia menyuntikkan serum itu pada dirimu. Lalu Eren bertanya, apa yang akan kita lakukan Kapten? Kapten Shikishima kemudian berkata, ikutlah denganku.
Scene berpindah pada Armin dan kawan-kawan. Mereka telah sampai di atas bukit yang dimaksud oleh Armin. Mereka kemudian menaikkan bom itu ke atas truk dan membawanya pergi. Kembali pada Eren, Kapten Shikishima mengenalkan dia pada prajurit-prajuritnya. Prajurit ini telah dilengkapi dengan peralatan canggih seperti senjata laras panjang dan juga peluncur roket, serta kendaraan lapis baja. Secara kebetulan, rombongan Armin dan Kapten Shikishima bertemu di sebuah persimpangan jalan. Armin dan kawan-kawan sangat senang saat tahu Eren juga ternyata ada di antara mereka. Kapten Hans yang seorang maniak senjata sangat terkesima dengan kendaraan lapis baja yang digunakan pasukan Kapten Shikishima dan meminta izin untuk mencobanya. Tapi kesenangan itu langsung berakhir saat Kapten Shikishima membeberkan rencananya. Dia ingin menggunakan bom yang dibawa oleh rombongan Armin bukan untuk menutup lubang, melainkan ingin menghancurkan tembok kedua. Sontak saja hal ini membuat semua orang kaget, begitupun dengan Eren. Dia tidak tahu bahwa rencana Kapten Shikishima adalah menghancurkan tembok. Alasan Kapten Shikishima adalah membiarkan para Titan membunuh manusia yang hidup di dalam tembok. Dan saat pemerintah menghabisi para Titan, dia akan menyerang pemerintah dan menjadi penguasa di tanah ini. Untuk itu dia butuh bantuan kekuatan dari Titan Eren. Tentu saja Eren menentang rencana tersebut dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tapi seperti yang kalian lihat, Eren bukanlah tandingannya. Mikasa mencoba menghentikan Shikishima tapi itu sia-sia. Dia justru tersungkur menerima pukulan dari Shikishima. Sanagi kemudian mengorbankan dirinya agar bisa membuat celah untuk teman-temannya agar bisa melarikan diri. Tapi Shikishima berhasil mengejar mereka. Disinilah dia menunjukkan perubahan dirinya menjadi Titan berzirah. Eren kemudian mengambil bom itu dan membawanya ke sebuah lubang yang berada di atas dinding. Tapi Eren mulai kelelahan dan hampir kehilangan kesadarannya. Dan berkat bantuan dari Mikasa, dia berhasil tersadar kembali. Dan kali ini dia berhasil memasukkan bom tersebut ke tempatnya. Tapi tiba-tiba Jenderal Polisi Militer yang sebelumnya ternyata masih hidup. Dia mencoba menggagalkan rencana Eren dan kawan-kawan dan langsung menembaki mereka. Sasha kemudian memanahnya tepat di bagian lehernya dan sangat mengejutkan dia berubah menjadi Titan kolosal. Terungkaplah bahwa insiden sebelumnya pun adalah ulah dari jenderal ini. Titan kolosal itu kemudian melemah setelah menerima serangan dari sebuah roket yang ditembakkan Kapten Hans. Ternyata Hans berhasil selamat dari insiden sebelumnya. Titan kolosal itu dengan cepat menyembuhkan diri. Kemudian muncullah Kapten Shikishima yang entah mengapa kali ini mendukung Eren. Dan dia berniat membantunya. Dia berubah menjadi bentuk Titan Zira dan mengorbankan dirinya sendiri dengan cara mengambil bom tersebut dan memasukkannya ke mulut Titan kolosal yang membuat kedua Titan itu hancur dan mati seketika. Pecahan dari atas dinding pun akhirnya menutupi lubang di bawahnya dan misi pun sukses. Film pun diakhiri dengan Eren dan Mikasa yang akhirnya bisa melihat laut dari atas dinding tersebut. Inti di film part 2 ini memanglah sangat pendek guys.
Tapi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk mampir ke video-video channel Oya 2 yang lainnya. Oke, terima kasih.